Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan saya. Seperti biasanya, saya Evan Jaya akan meramalkan tentang kunci kesuksesan, kunci keberhasilan yang akan dicapai oleh orang 12 zodiak ya, untuk masuk di bulan Mei di 2022. Pesan-pesan alam semesta yang akan dicurahkan melalui kartu tarot ya. Nah, di sini kita akan mulai meramal mengenai tentang zodiak Sagittarius untuk masuk di bulan Mei 2022. Kita akan melihat apa saja yang akan terjadi dan apa saja yang akan terungkap di bulan Mei, sehingga apa yang akan kamu capai nantinya bisa berhasil dan menggapai sebuah harapan yang cukup baik dan cukup memuaskan. Teman-teman, ini sebelum saya memulai, alangkah baiknya teman-teman jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe ya, supaya bisa berbagi info ramalan terbaru buat Anda semuanya seperti biasa. Dan supaya saya bisa membantu Anda lebih jauh dalam siklus kehidupan apa yang akan kamu atur ke depannya. Anda jangan lupa relaksasi, respon santai dalam menanggapi sebuah ramalan. Jika sesuai dengan Anda syukuri. Jika tidak sesuai, anggaplah sebagai have fun dalam meramal sesuatu ya. Kita akan memulai dengan ditandai lonceng berbunyi. Baik teman-teman, kita akan mulai mengambil kartu pertama. Yang saya lihat dengan kamu ya, orang yang berzodiak Sagittarius, ini kalau yang saya lihat, kamu harus memiliki sebuah rasa tanggung jawab ya, sesuai dengan hati nurani kamu, jiwa kamu yang cukup mendewasakan diri kamu seutuhnya ya. Jadi barulah kamu bisa menggapai apa yang akan kamu capai nantinya ke depannya. Komitmen, tanggung jawab yang cukup besar, tanggung jawab yang lebih mendewasakan diri kamu dalam melakukan segala sikap apapun kamu, bagaimana kamu menyikapi itu semua. Barulah semuanya itu kesuksesan akan segera gampang dicapai, lebih mudah untuk diharapkan ataupun dapat terlaksana dengan baik ya. Jadi ini aura kamu, untuk kamu orang berzodiak Sagittarius, komitmenlah yang paling utama dan tanggung jawab kamu mendewasakan situasi kondisi apa yang akan kamu sikapi ke depannya, bagaimana akan kamu jalankan ke depannya dengan penuh positif dan pemikiran yang lebih jernih. Ini kalau yang saya lihat, apa yang bakal terjadi dalam diri kamu, ini kalau saya lihat tidak ada sesuatu yang cukup menyenangkan ya di bulan Mei ya. Ini cukup, ini pesan mengatakan bahwa pesan harus kamu dengarkan, yang harus kamu cegah dan harus kamu sikapi ya di bulan Mei ya. Karena ini kamu bakal bertemu dengan orang tidak diinginkan, bertemu dengan orang yang bermuka dua ataupun bertopeng ya, berwajah topeng. Ini adalah orang yang cukup bisa memiliki sebuah kerugian ataupun memberikan sebuah hubungan yang cukup merusak diri kamu, sehingga apa yang akan kamu capai nantinya, apa yang kamu gapai di bulan Mei ini cukup sangat merugikan diri kamu sendiri, sehingga orang lain lebih gampang ataupun menghasut, menggunakan ataupun memanfaatkan sisi kebaikanmu ataupun memanfaatkan situasi kondisi yang cukup menguntungkan, sehingga kamu dirugikan dan pergi hanya begitu saja dan mengambil sebuah keuntungan dari kamu. Nah, jadi kalau yang saya lihat di sini, kartu ini memperingatkan bahwa kamu harus bisa bertindak jujur. Walaupun kamu bisa bertindak jujur, tapi kamu harus bisa berhati-hati terhadap segala penipuan ataupun segala kebohongan ya. Ada sebuah pembohong, pihak orang ketiga ataupun pertemanan. Jadi kamu jangan selalu merasa teman kamu tuh baik dengan kamu, karena di bulan Mei ini kamu harus hati-hati dengan orang yang sembarangan untuk mengucil ataupun memberikan nama baik kamu tuh menjadi tercoreng. Takutnya kamu di tempat kerja, dia membawa nama kamu dalam sebuah situasi kondisi yang cukup menguntungkan, sehingga kamu terjatuh ataupun kamu kena pecat ataupun kamu tidak diberikan sebuah kepercayaan dalam bekerja ya. Karena ini kamu harus berhati-hati dalam kamu berbicara, dalam kamu mengungkapkan sesuatu. Yang saya lihat di sini, kartu ini menunjukkan bahwa ada banyak sebuah penipuan yang tidak jujur ya. Jadi di bulan Mei ini ada mencapai sebuah perlawanan di belakang kamu ya. Jadi nasib buruk masih bisa berada kejauhan, tapi kalau misalnya kamu tidak bisa menanggapi, menilai dengan baik situasi kondisi yang bagaimanapun akan kamu sikapi, jika kamu tidak bisa menyikapi dengan baik, maka segala sesuatunya yang buruk pasti akan datang
ya. Jadi bisa dibilang pertemanan kamu selama ini akan berubah menjadi sebuah pengkhianatan, ya. Jadi hubungan kamu lebih banyak mendapat sebuah keputusasaan, kemiskinan, dan banyak hilangnya sebuah materi, sehingga kamu banyak kehilangan harkat, martabat, derajat, ataupun kehilangan segala bentuk posisi dalam kamu bekerja, karir, ataupun pandangan kamu dalam menilai sesuatu yang bagaimana akan kamu sikapi ke depannya. Jadi di bulan Mei ini kamu harus bisa bersikap hati-hati terhadap pihak orang ketiga yang selama ini kamu selalu merasa bahwa teman kamu baik sama kamu, ya, tapi kamu selalu menilai bahwa teman kamu tidak ada sebuah sifat yang niat yang buruk terhadap kamu, ya. Tapi di bulan Mei ini kali ini kamu harus bisa berhati-hati karena tidak semua teman-teman itu bisa kamu ambil dalam sebuah hubungan pertemanan yang cukup baik, ya. Nah, lalu bagaimana tindakan apa yang harus kamu lakukan? Ini kalau yang saya lihat, ya, di bulan Mei ini kamu jangan terlalu merasa bahwa segala sesuatunya kamu menilai dengan cukup nilai perspektif yang cukup tinggi gitu loh. Jadi kamu harus bisa menilai itu dari seluk-beluknya, kamu harus bisa menilai dari sisi baik buruknya. Kamu jangan menilai bahwa semuanya itu baik. Karena segala hal itu yang baik itu belum tentu baik, dan segala hal yang salah belum tentu salah. Jadi kamu harus bisa melihat dari titik awal, titik tengah, dan titik akhir. Dan kamu jangan di bulan Mei ini kamu jangan selalu mengatakan tidak ataupun berhenti di tengah jalan dalam melakukan sebuah apa yang kamu inginkan, dan kamu lebih banyak dengarkanlah intuisi kata hati kamu. Kalau hati kamu, jiwa kamu tidak merasa tenang, nyaman, tidak merasa aman dan nyaman, maka kamu tidak perlu melakukan itu semua. Ya, dalam diri kamu itu di bulan Mei ini segala harapan yang akan kamu inginkan tak seperti yang kau bayangkan. Jadi ibaratnya tak seperti langit cerah yang selalu menyinari dirimu, ya. Jadi kalau saya lihat di sini tak seperti yang kau bayangkan dan tak seperti apa yang kamu pikirkan. Jadi di bulan Mei ini kamu harus bisa bersikap hati-hati, berjaga-jaga dalam menyikapi situasi kondisi yang bagaimana akan kamu capai nantinya. Karena di bulan Mei ini penuh dengan siasat buruk. Ini kita akan lihat dulu kunci keberhasilan kamu seperti apa, kunci kesuksesan yang akan kamu gapai, ya. Yang pertama, kamu harus lebih banyak berdoa. Dekatkan dirimu pada Tuhan, ya. Jadi apa yang kamu lakukan, apa yang akan kamu terima nantinya bisa memberikan sebuah sisi energi positif dalam diri kamu di bulan Mei. Karena kenapa? Ini ya kalau yang saya lihat, kamu harus bisa lebih bersikokoh, ya, menjaga fondasi kamu supaya hati kamu bisa lebih tenang dalam menjalani sebuah kehidupan. Diri kamu ini yang saya lihat, kamu harus bisa menguatkan hati pikiran kamu, jiwa kamu kepada Tuhan. Kamu harus bisa selalu kuat, tegar, dan sabar dalam menyikapi apa yang akan kamu sikapi. Hidup kamu itu penuh dengan makna. Cuman di bulan Mei ini banyak masalah genting yang akan kamu dapatkan, yang akan kamu sikapi ke depannya dengan penuh positif, ya. Jadi kamu harus bisa lebih optimis dalam menggapai ataupun menerima segala sesuatunya dari baik buruknya yang kamu terima. Hidup kamu harus penuh dengan rasa sukacita, ya. Jadi kamu pikulah tanggung jawab kamu di bulan Mei. Apa yang akan kamu sikapilah dengan penuh seksama. Jangan kamu selalu menilai segala sesuatunya itu baik. Karena baik itu pasti ada buruknya. Dan kamu selalu menilai buruknya pasti ada nilai baiknya. Jadi semua tergantung dari penilaian kamu, tergantung dari bagaimana kamu cara mengolah kehidupan kamu. Emosional kamu juga kamu lebih banyak naik turun dan menanggapi segala sesuatunya tidak memberikan sebuah sisi energi yang baik, ya. Jadi kehidupan kamu untuk mencapai sebuah sisi keberhasilan, kesuksesan kamu di bulan Mei ini masih penuh ada sebuah masalah yang cukup genting. Jadi kamu harus lebih banyak perkuat diri kamu, iman kamu kepada Tuhanmu, sehingga jiwa kamu bisa lebih seutuhnya dalam menggapai apa yang akan kamu cita-citakan nanti ke depannya. Nah, jadi itulah yang bisa saya gambarkan, yang bisa saya lihat bagaimana akan kamu sikapi ke depannya dalam memberikan sebuah sisi positif. Kehidupan kamu di bulan Mei ini, hati-hatilah dengan pihak orang ketiga dan hati-hatilah terhadap hubungan yang sudah dijalankan, baik kamu sebagai pertemanan ataupun dianggap kamu sebagai hubungan yang mungkin lebih dari itu, ya. Jadi kamu dalam sebuah mitra kerja keras, mitra kerjasama, mitra usaha, ataupun apa yang akan kamu jalankan itu nantinya, bukalah mata kamu lebar-lebar, menilai orang
Jangan selalu menilai orang terlalu baik, tapi ada kalanya kita menilai dengan sisi yang tidak baik. Baik buruknya itu semua kita harus bisa balance dan seimbangkan dalam segala situasi kondisi yang akan dihadapkan ke depannya ya. Lalu kita nanti akan kita akan melihat mengenai tentang asmara percintaan kamu. Apa yang dia harapkan, apa yang dia mau dari kamu ya, untuk kamu zodiak Sagittarius. Nah, jadi di sini yang dia mau ini, dia pengen kamu ada sebuah kesadaran, ya, sebuah hati jiwa kamu secara menyeluruh. Dia menginginkan bahwa kamu tuh introspeksi diri, binalah diri kamu tuh seutuhnya, seolah-olah kamu bisa menjanjikan hidup kamu bisa hidup lebih bagus ke depannya. Dan yang kedua, dia selalu merasa bahwa kamu itu selalu hadir di dalam dirinya, dan dia selalu merasa bahwa kamu selalu memanggil namanya ataupun selalu hadir di dalam hati jiwanya, dan apa yang saja yang dia ada melakukan sesuatu hal ini tetap bisa terjaga ataupun selalu memberikan sebuah sisi perhatian yang baik, sehingga dalam apa yang kamu lakukan, apa yang dia mau, dia pengennya tetap menjaga sebuah hubungan yang cukup baik ya ke depannya, walaupun memang ada hubungan yang cukup tidak membaik ataupun sebuah emosi yang selalu membuat hubungan ini jadi tidak bagus ya. Nah, jadi secara menyeluruh dia pengennya kamu sadar, introspeksi diri, binalah hubungan lebih bagus, dan dalam diri kamu juga harus ada sesuatu sisi positif, dan tetaplah menjaga sebuah hubungan supaya hubungan kedepannya bisa lebih bagus kedepannya dan bisa lebih akrab, lebih dekat satu sama lain ya. Nah, di sini kita akan melihat lagi mengenai satu shio ya, yang punya hubungan yang lebih kuat ya, yang lebih pengaruh cukup lebih besar dengan orang yang berzodiak Sagittarius apa ya. Kita akan melihat dulu, kita akan mengambil satu shio apa yang lebih berpengaruh dengan orang zodiak Sagittarius. Oke, kita akan melihat. Oh, ternyata orang yang bershio babi ya. Kita akan mengambil satu kartu. Shio babi. Nah. Ini ya orang yang bershio babi. Kita akan taruh. Nah, jadi siklus kehidupan orang yang berzodiak Sagittarius cukup berpengaruh dengan orang yang bershio babi. Dengan sebaliknya pun juga sama. Jadi teman-teman harus punya sifat yang baik. Segala sesuatunya pasti ada baik buruknya. Jadi kamu harus bisa menyikapi bagaimana akan kamu jalankan. Itu adalah kunci keberhasilan di bulan 5. Jadi menurut saya intinya itu kamu masih belum bisa mencapai sebuah kesuksesan karena masih ada banyak masalah genting yang akan dihadapkan ke kamu ya. Jadi kamu harus bisa mematangkan diri kamu, lebih mendewasakan, dan sikapilah segala sesuatunya dengan sisi positif. Jadi apa yang kamu capai nantinya bisa berpengaruh dengan baik jika kamu bisa berpikir positif dan lebih jernih ya. Coba kita akan melihat dulu pesan kata-kata bijaksana dalam kehidupan kamu ya, supaya kamu bisa lebih kuat dalam menjalani sebuah perjalanan hidup kamu di bulan Mei selama 1 bulan ke depan. Kita akan melihat, kita akan menarik satu kartu. Nah, di sini ya kita akan membaca, berusahalah untuk dapat berpikir positif agar hal-hal yang tertarik di sekitarmu adalah hal yang positif juga. Nah, jadi di sini kan dia bilang kan, berusahalah untuk dapat berpikir positif walaupun ada masalah genting, walaupun ada dihinggapi sebuah masalah yang cukup merugikan ataupun tidak memberikan sebuah sisi yang positif. Jadi ada di lingkungan sekitar kamu itu segala sesuatunya harus disikapi dengan bijaksana, sikapi dengan sisi positif yang baik. Meskipun kita sudah tahu apa yang sudah diterima itu adalah sisi negatif dan cukup merugikan, kita akan selalu kedepannya mengambil sisi baiknya bagaimana menjadi sebuah
permasalahan itu dengan dihadapi dengan baik ya. Jadi berusaha untuk dapat berpikir positif agar hal-hal yang terjadi di sekitarmu adalah hal yang positif yang kamu dapatkan ya. Jadi tetaplah berpikir positif di bulan Mei, maka semuanya itu nanti akan dengan sendirinya akan mencapai sebuah sisi kebaikan, sisi yang bagaimana akan kamu capai dengan berbagai harapan yang akan kamu sikapi ya. Oke teman-teman, untuk kamu orang berzodiak Sagittarius, pengaruh dengan orang yang bersio babi di bulan Mei, kunci keberhasilan, kunci kesuksesan ada di dalam diri kamu. Tetaplah berpikir positif. Meskipun ada banyak pihak orang ketiga, pihak orang yang mengganggu selalu mengambil sebuah keuntungan dari kamu dan selalu memanfaatkan situasi kondisi yang menguntungkan. Jadi kamu selalu berpikir positif dan bersikap dewasa dalam menjalani segala sesuatunya dengan masalah genting ya. Oke teman-teman, bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di 0819 1963 5839. Evan Jaya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.